Berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pagi ini hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan. Itu semua karena kemurahan yang Kau berikan. Apa yang Kau ingin sampaikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat menjalani kehidupan ya bersama Tuhan ya. Hari ini khotbah saya tentang bagaimana tabur tuai ya. Kita percaya hari-hari ini kan banyak orang bicara bahwa hukum karma itu, orang dunia loh yang ngomong ya. Dunia bilang gini, hukum karma itu ndak lama-lama kok. Sekarang itu cepet. Kalau orang itu berbuat jahat, nuainya itu juga cepat ya. Dan waktu saya mempersiapkan ya dunia, saya nggak mau menyelidiki dunia, saya maunya Alkitabiah ya, yang saya sudah sampaikan. Saya ulang sekilas bagaimana di awal tahun Tuhan juga kasih ayat ini supaya untuk dibagikan. Wahyu 22 ayat 12 itu saya ulang kembali. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, masa-masa ini kita ini sedang menunggu kedatangan Tuhan yang segera di akhir zaman. Berarti yang kita bayangin gini, kalau Tuhan datang, yang mengikuti itu upah. Nah, upah itu membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi karena ini sudah mau datang segera, maka yang berbuat jahat ya terima upahnya ya, bukan upah bayar harga. Tapi yang berbuat baik itu menerima upahnya dari Tuhan. Tangkap ya, yang berbuat jahat bukan Tuhan jahat, tapi dipaksa bayar harga atas apa yang sudah ditabur di masa lalu. Mungkin hari ini engkau berkata, iya Bu, saya punya dosa masa lalu. Sekarang saya bayar harga, tapi saya sudah bertobat. Saya mengakui di depan Tuhan segala kesalahan. Nah, hari itu juga Tuhan tetap mengampuni karena dosa merah seperti kermisi. Ketika kita berkata, Tuhan ampuni, saya bertobat, diampuni, jadi putih seperti salju. Tapi harga yang harus dibayar itu tetap dijalani. Tangkep ya. Jadi makanya yuk, kita tahu loh kita ini sudah di ujung akhir zaman. Pastikan nanti kalau Tuhan datang segera menjelang kedatangannya, kita ini hanya tinggal menikmati upah. Nah, orang yang tahun-tahun lalu sudah nabur benihnya benar, ini tinggal karena Tuhan mau datang kan segera. Nah, Tuhan kan bawa upah. Jadi orang-orang yang tahun lalu mungkin dikatakan keset, bodoh, ngampuni, orang yang nyakiti hidupmu ya diinjak-injak, oh enggak apa-apa. Tapi itu diperhitungkan upah, tangkap ya. Nah, orang yang menyakiti kita, menganggap kita seperti keset, ini waktunya dia bayar harga. Nah, ada ayat juga yang awal tahun saya menerimanya, waktu saya awal tahun Tuhan tuh kasih saya ayat di Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5 ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan punya hati yang kotor, nanti upahnya hilang. Saudara ndak boleh nyukur-nyukurin. Misalnya suatu kali dengar pelakor wanita tobat, mungkin suamimu ngalami bayar harga, saudara ndak boleh gini hure, ndak boleh ya. Nanti itu akan diperhitungkan juga bukan sebagai upah. Kita tetap mendoakan yang baik ya. Ada seorang yang tanya gini, Bu, saya ini selama ini tidak tahu perbuatan busuknya suami saya disimpan rapi. Selama ini saya tahu dia itu punya penyakit ya, punya penyakit apa gitu, penyakit yang cukup mematikan ya, cukup ya fatal lah penyakitnya. Dan saya
mendoakan terus supaya sehat-sehat. Lah sekarang ini kan ketahuan busuknya. Jadi dilema, mau doakan sehat atau biar hukuman. Bu, tetap mendoakan yang sehat buat suami. Itu urusannya Tuhan. Tuhan punya cara mendidik suami yang bermasalah. Ya, siapapun mau wanita tobat, itu bukan penghakimannya kita. Bagian kita sebagai anak Tuhan tetap mendoakan yang baik, ya. Nah, Filipi 4 ayat 5, ya, saya berusaha cepat supaya saudara juga bisa cepat, ya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Nah, ini ayat yang saya terima pada waktu awal tahun 2024. Kalau dikaitkan dengan Wahyu 22 ayat 12, ini sinkron. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah dekat, peringatan yang diberikan, warning ya, bukan perkaya harta bendamu, bukan bangun rumahmu hartamu sebanyak-banyaknya di dunia, enggak. Tapi peringatan Tuhan sudah dekat, warningnya, aba-aba alarmnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, termasuk pelakor, termasuk wanita tobat, termasuk orang yang bawa kabur istrimu, termasuk mertuamu yang galak, termasuk suamimu yang selingkuh, termasuk orang yang curi uangmu. Kebaikan hatimu itu harus diketahui karena Tuhan sudah dekat. Yang tadi, aku datang segera membawa upah, membalas perbuatan seorang menurut perbuatannya masing-masing. Hari ini kita juga belajar di Filipi 4 ayat 5, kedatangan Tuhan yang sudah dekat, alarmnya kebaikan hati. Artinya hari ini respon yang benar itu sangat-sangat menentukan hidup orang benar. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkhotbah, kita sudah hari ini katam baca firman, tapi sama sekali kebaikan hatimu engkau sembunyikan. Tangkap ya, mestinya. Nah, ada ayat 1 di Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yaitu tadi, misalnya, mendoakan yang baik itu harus dilakukan, tapi karena saudara kepingin pelakor cepat mati, saudara tidak melakukan, saudara diem tidak mendoakan, itu berdosa. Itu mengurangi upah nanti, ya. Makanya hari ini kita percaya, kalau memang kita mau menikmati upah dan di mata Tuhan kita tetap jadi orang benar yang tidak berdosa, hari ini yuk lakukan kebaikan. Jangan tahan. Orang harus tahu kebaikan hatimu. Sudahlah, suamimu galak, mertuamu galak, orang teman baikmu galak, menusuk hidupmu dari belakang. Tapi sekali lagi, kalau engkau bisa berbuat baik, tunjukkan kebaikan hatimu. Ini yang nanti akan menuai upah, karena Tuhan datang segera. Dia membawa upahnya. Jangan pernah tahan kebaikan. Ya, kalau kita lihat suami kita galak pulang kerja, jangan sampai pelit untuk masakin yang enak. Ya, ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, saya ini ya sedih loh, Bu. Rasanya saya menikah dengan suami itu cuman memanfaatkan hidup saya. Gimana, Bu? Bayangin ya, Bu, dari menikah saya tidak pernah dikasih uang yang lebih, ngepres semuanya untuk anak saya untuk bisa kerja. Yang kedua, saya itu cuma dimanfaatkan jadi pembantu. Kalau di rumah cuma disuruh ya siapin makanan yang enak, terus kalau mau tidur cuma disuruh mijetin sampai dia sudah setengah tidur. Itu kira-kira setiap hari setengah jam lebih loh, Bu. Bayangin, saya ini sudah tulus, Bu Eli, tapi dia itu tidak pernah respect sama saya. Kalau saya salah dikit, saya itu sudah dimaki habis, Bu Eli. Saya sudah dikata-katai kebun binatang. Coba, Bu Eli, hari ini gimana?
Apa saya ini terus bertahan? Saya bilang, Bu, sekali ibu berbuat baik, jangan pernah menuntut hasilnya. Memang perbuatan baikmu belum terlihat. Orang yang kau perbuat baik itu belum membalas. Tapi kan tidak perlu balasan manusia, Bu. Yang pasti Tuhan datang segera nanti bawa upahnya buat ibu sampai keturunan. Yang penting ibu jangan sambil pijet, sambil ngomel. Nah itu tidak lulus ya. Kebaikan hatimu hendaklah diketahui, termasuk diketahui Tuhan. Kita itu seringkali baik ya di depan manusia, tapi Tuhan tahu senyatanya. Kita mungkin hari ini ketemu teman yang menfitnah kita. Kita bisa cipika-cipiki ya, cium Yudas. Tapi kebaikan hatimu itu juga harus tahu diketahui Tuhan. Mungkin temanmu yang melihat cipika-cipiki lihat engkau baik, tapi di dalam engkau dongkol. Duh, tadi kenapa ya aku ini gemes-gemes Tuhan sama orang ini. Saking saya itu cium dia itu terpaksa di depan banyak orang. Nah ini bahaya. Kebaikan hatimu harus diketahui Tuhan dan diketahui semua orang. Karena kalau kita hari ini Tuhan tahu hatimu ndak beres, engkau juga menjadi orang yang berdosa, upahnya juga ditahan nanti. Makanya yuk sekarang koreksi semua itu dari hati ya. Tabur tua itu standarnya dari hati. Jangan sampai hatimu, kebaikan hatimu ndak diketahui. Apa engkau sembunyikan dari Tuhan, juga dari orang lain. Hari ini yuk kita lihat apa sih 3 hal. Kalau kita, oh ya saya janji membahas 3 poin yang minggu lalu ya, saya lupa, itu belum saya bahas. Nanti next ya, ingatin ya, siapa yang ingatin saya, karena itu sudah saya prepare ya. Hari ini yuk kita lihat Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan hari ini itu supaya menenangkan saudara di tengah masa yang jahat makin jahat. Ada banyak orang yang hari ini kena kanker, langsung stadium akhir karena menghadapi orang yang jahat makin jahat. Jujur secara akal ya, kalau kita menghadapi orang yang setengah jahat, mungkin jengkelnya kita cuma gini. Ngerti ya? Tangkep ya? Mungkin ya, mungkin kalau lihat perbuatan jahat itu cuma gini. Nah, tapi kalau perbuatannya makin jahat, makin tega, saudara tahu, orang saya itu pernah ngalami, bukan hanya sekedar ngelus dada gini loh saudara, tapi begitu makin jahatnya, saya itu bisa kepahitan sampai gini. Saudara tangkep ya? Dan waktu saudara tubuh ini akan mengeluarkan racunnya, akan maksimal. Makanya firman hari ini saya berharap ini akan menenangkan kita di masa yang jahat makin jahat. Kasih sebagian orang sudah tawar, kita harus siap legowo supaya kita ini tidak jadi sasaran akibat sakit hati. Seperti tadi pagi renungan saya di grup ya, orang yang sakit hati itu adalah kebodohan yang mematikan. Nah, izinkan hari ini tabur tuai itu sendiri nanti yang akan memerangi. Tangkep ya, tabur jahat nanti nuainya juga pasti nuainya badai. Nggak mungkin. Kita nggak perlu ikut emosi naburnya salah. Tetap kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Hari ini pastikan kedatangan Tuhan itu segera dan sudah dekat. 2 ini kombinasi saudara. Bayangin kalau sudah segera dan sudah dekat. Jangan main-main lagi dengan apa yang Tuhan sudah kasih batasan. Makanya waktu ayat Filipi 4 ayat 5 saya dapat di awal tahun, Tuhan bilang gini, tidak ada jalan lain. Hari ini apapun orang mau perlakukan hidupmu Eli, engkau harus melakukan kebaikan hati, tulus buat aku, buat sesama manusia, termasuk orang-orang yang sakiti hidupmu. Ayub 34 ayat 11 sampai 12 ya. Bukan hanya berusaha tapi harus ya. Langsung itu sampah, buang semuanya. Begitu dibuang harus dilakukan kebaikan hatimu. Diketahui suamimu yang galak, mertuamu yang galak,
pelakor ya, kebaikan hati, tidak usah damai dengan pelakor. Wanita tobat, doakan aja diberi jodoh pekerjaan yang baik, jangan didoakan cepat mati. Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Malah lihat ya, Tuhan mengganjar manusia. Ini loh seremnya. Saudara perlu bagikan firman ini buat orang yang belum mau bertobat dari apa yang dia tuai. Ini tidak main-main saudara. Malah Tuhan mengganjar manusia itu sesuai perbuatannya. Nah lagi, Tuhan bawa upah sesuai perbuatan masing-masing. Diulang di Ayub, malah Tuhan mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Nggak enak ya, sudah diganjar ya dari Tuhan, terus orang ini harus mengalami sesuai dengan kelakuannya, sesuai dengan apa yang dia tabur. Kira-kira serem gak sih buat tabur tuai? Sementara saudara yang baik hati, saudara sedang menikmati upah yang gak main-main yang Tuhan bawa. Tangkep ya, saudara bebas dari dosa. Tapi orang yang nyakiti hidupmu, yang berbuat dosa, berbuat jahat, itu jelas akan mengalami ganjaran walaupun saudara diampuni. Saudara juga harus mengalami sesuai kelakuanmu di masa lalu. Dan 12, sungguh Allah tidak pernah berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak pernah membengkokkan keadilan. Artinya hari ini jangan main-main. 3 hal ya. Kalau tabur tuai itu Tuhan mengganjar sesuai perbuatannya. Yang kedua, Tuhan membuat mereka yang jahat ngalami sesuai kelakuannya, harus ngalami ganjaran Tuhan, dia harus ngalami. Dan yang ketiga, Tuhan tidak curang dan membengkokkan keadilan. Siapa yang diperlakukan tidak adil, tidak usah panik. Tetap Tuhan itu tidak pernah curang dan dia tidak pernah membengkokkan keadilan. Keadilannya sedang terjadi di muka bumi ini seadil-adilnya. Ingat ya, Tuhan datang segera. Makanya kalau dunia bisa berkata hukum karma itu tidak lama-lama, saya sampai merenungkan, iya benar juga. Kalau kita sedang di akhir zaman ya, ini sudah kedatangan Tuhan segera, Tuhan sudah dekat, tidak main-main. Hari ini pasti Tuhan itu akan melihat, membalas, mengganjar, dan kita dipaksa untuk mengalami sesuatu yang sesuai dengan yang kita tabur dengan kelakuan jahat kita. Kira-kira serem gak? Itu Tuhan yang adil loh, gak bengkokin keadilan. Makanya jangan ketawa di atas penderitaan orang. Cepat bertobat supaya bayar harganya sesuai loh, sesuai loh. Bayangin firman Tuhan itu sesuai, itu setimpal loh saudara. Bahkan bisa bayar lebih. Kenapa? Karena sudah ada ganjaran, ada lagi yang harus kita alami sesuai yang kita tabur perbuatan jahat di masa lalu. Memang hidup kasih karunia, kita jelas diampuni. Itu sudah bonus. Tanpa kita minta, Tuhan berkata, aku sudah berikan bonus saat kamu minta maaf. Dosamu merah. Tapi ganjaran, apa yang kau tabur, engkau tuai, itu Tuhan yang adil, tidak akan curang, tidak akan bengkokin keadilannya. Orang yang benar, Tuhan juga tidak akan mencurangi upahnya. Jangan pernah menyesal jadi orang benar. Bu, jadi wanita simpanan, enak loh bu, disayang, dibelai-belai, tati tayang, hidupnya diperhatikan, dikasih fasilitas. Jangan pernah iri. Tuhan tidak pernah bercurang atas upahmu jadi orang benar. Dia tidak pernah membengkokkan keadilan. Keadilannya sedang berperang buat saudara dan saya. Hari ini apa artinya hanya dibelai, ditati tayang, diperhatikan, dikasih alpat, kalau suatu kali semua itu ditimpahkan
di atas kehidupanmu. Kita semua pasti bonyok, saudara. Makanya yuk hari ini ketahuilah Tuhan sudah dekat. Apa yang dikasih warning? Kebaikan hatimu. Ya, nah kita bahas satu persatu. Bu Eli, kalau Tuhan mengganjar sesuai perbuatannya, apa yang dilakukan? Nah ini, ya, saudara, saya ambil semaksimal dari ayat perbandingan di Alkitab. Dan Tuhan tuh kasih saya sesuatu ayat yang berkesinambungan. Itu keren, saudara, ya. Saya itu kadang kagum sama Tuhan, itu kagum. Makanya saya tuh tidak pernah mau tanya apapun, tidak pernah komplain. Soalnya sudah kagum, ya. Orang kalau kagum itu sudah rasanya wow. Setiap kejadian buruk ya wow, tangkap ya. Orang kalau kagum sama kebesaran Tuhan, di tengah kejadian buruk sekalipun, orang itu tidak mungkin negatif thinking sama Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa bilang gini, aduh hancur, enggak. Tapi yang dipikirkan selalu wow, tangkap ya. Bersama Tuhan itu selalu wow. Nah ini perlu dibuat tema khotbah, saudara, ya. Ya, saudara tangkap ya. Nah, kita buka di Yeremia 17 ayat 17 sampai 18. Saya berusaha membuka, nanti belajar dari contoh tokoh Alkitab yang bayar harga. Nggak enak loh, saudara, ya. Yeremia 17 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Kenapa kita bisa berkata wow? Karena walaupun orang merekakan yang jahat, tetaplah baik, karena tetap hidupmu aman. Karena Tuhan itu perlindungan pada hari malapetaka. Nah ini yang akan Tuhan lakukan. Tuhan mengganjar sesuai perbuatannya. Ayat berkata gini, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, ya, itu yang pertama. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Jadi yang pertama, musuh nanti menjadi malu, kita tidak jadi malu. Itu diganjar sesuai perbuatan. Orang yang mempermalukan kita nanti akan dibuat menjadi malu. Kita yang diaibkan tidak akan menjadi malu. Tangkap ya, itu. Yang kedua, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Nah yang berikutnya, biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Kita hari-hari ini mungkin terkejut kena ulah pelakor, ulah wanita tobat, terkejut lihat ulah suami yang makin luar biasa baiknya. Sudahlah, luar biasa, suami saya itu luar biasa nyakiti hati saya. Kita sampai terkejut hari ini. Mungkin kita ditusuk orang dari belakang, dibawa kabur uangmu dari belakang, ditusuk. Ya, saya tuh dengar kesaksian dari seorang ibu. Saya tuh pernah, ya, mungkin ibu ini kalau mendengar saya, ibu ini juga masih luar biasa. Saya pernah ditolong oleh ibu ini, seorang yang sederhana. Dia seorang pendoa yang diberkati Tuhan luar biasa. Saya itu ingat ibu ini kebaikannya, tidak pernah lupa. Satu kali waktu saya masih umur berapa ya, masih sekolah SMP atau SMA gitu, SMP ya, SMP. Saya ini naik dulu masih ada becak ya, becak itu ya, masih ada kendaraan seperti itu. Saya tuh mau diajak berdoa ke rumahnya ibu ini. Ya, rumahnya ibu ini disediakan buat orang-orang yang berdoa. Itu besar, dari dulu rumahnya besar ibu ini ya. Tapi dia punya hati yang luar biasa. Makanya orang baik itu, waduh, hidupnya itu dijamin loh sampai anak cucu. Terus saya itu ke rumahnya dia, karena saya itu bingung apa. Suatu kali tas sekolah, pulang sekolah, karena saya mau berdoa diajak teman saya, tas saya itu kehilangan, dibawa tidak tahu kemana, ketinggalan. Terus saya itu ngomong sama ibu pendoa ini, Bu, saya minta tolong Bu, doakan ya tas saya supaya ketemu. Waktu hari itu dia berdoa, dan hari itu juga tas saya itu kembali loh malamnya. Saya itu sampai bilang gini, aduh ibu ini punya hati. Nah hari-hari ini percayalah, orang yang kebaikan hatinya diketahui semua orang ya, kita ini tidak akan pernah terkejut. Orang yang jahat sama kita ngalami terkejut, tapi kita nanti tidak akan terkejut. Malah musuhmu yang jadi terkejut ya. Kalau saudara lihat ibu ini, saya mendengar kesaksiannya gini, saya sampai lupa ngelanjutin. Nah, saya itu ketemu sama teman saya, dia bilang gini, kamu tahu ibu ini? Oh ya, inget.
Ibu ini selalu doain saya paling ingat kebaikan hatinya. Ibu ini tahu ya, prinsip hidupnya bisa punya anak cucu diberkati, berkat melimpah. Dia bilang gini, kalau ada orang nggak bisa bayar hutangmu, nggak usah diteror, nggak usah kamu jahat-jahati, sudahlah, Tuhan itu akan memberkati kamu kalau tetap kamu baik. Walaupun dia ambil uangmu, senyatanya dia itu sedang memberkati hidupmu. Malah dia kalau tidak bayar hutangmu, dia sedang menutup jalan berkatnya. Tidak usah marah. Ibu itu sampai punya hati ngajari anak-anaknya seperti itu. Saya itu sampai waktu dengar itu sampai mau netesin air mata. Jujur kalau kita tidak dibayar uang, hutang, marah saudara. Kita harga diri diinjak-injak, kita sudah keluar premannya. Itu dulu saya. Makanya saya lihat kehidupan ibu ini sampai hari ini panjang umur loh saudara. Mungkin usianya hampir 90 tahun, mungkin ya. Saya kalau ketemu ibu ini walaupun sudah tua, hidupnya itu penuh sukacita. Dia itu tidak pernah marah ya. Lihat orang senyum, lihat musuh mungkin ya senyum. Dan saya lihat anak menantu cucunya menuai, benar-benar sampai hidup semua itu dalam berkatnya Tuhan yang luar biasa. Walaupun ibu ini sudah single parent saudara. Saudara lihat ya, itu bukti nyata. Makanya yuk yang ketiga, musuh akan tertimpa malapetaka. Lihat ya, buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Saya selalu ingat kehancuran berganda ini. Makanya orang jahat kalau bayar harga pasti tidak enak. Kenapa? Malapetaka dan hancurnya nanti berganda. Lah kita yang disakiti menikmati upahnya juga upah berganda. Tangkep ya. Makanya 3 hal. Kalau Tuhan mengganjar sesuai perbuatannya, yang pertama, musuh menjadi malu, kita tidak jadi malu. Musuh akan terkejut, yang tadinya kita yang terkejut dibalik. Musuh yang terkejut, kita tidak terkejut. Yang ketiga, musuh tertimpa malapetaka dan kehancuran berganda, kita terima berkatnya Tuhan berganda dan selamat. Tangkap ya. Tangkap ya saudara. Jadi yang lagi dipermalukan musuh, dikejutkan dengan perbuatan musuh, yang lagi ngalami sesuatu yang tidak enak gara-gara perbuatan musuh, engkau disakiti, ruginya besar. Saudara, sekali lagi, jangan pernah membalas. Izinkan tabur tua itu yang berperang sendiri. Firman itu tetap akan digenapi. Yang terkejut, yang malu, yang ngalami sakit karena ulah perbuatan musuh, dibalik semuanya. Kita tidak akan terkejut, tidak akan malu, kita tidak akan ngalami malapetaka lagi, tapi berkat yang berganda. Tangkap ya, itu yang pertama. Makanya hari ini yuk berlomba-lomba. Yang lagi di dalam titik jengkel, segera bertobat, tenangkan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Hari ini nggak ada orang yang jengkel dengan ulah pelakor yang enak hidupnya. Nggak usah iri ya, nggak usah iri. Sekali lagi, apa yang perlu diirikan kalau suatu kali diganjar, harus dipaksa Tuhan ngalami seperti yang dilakukan. Maka dan ngalami apa saudara? Bencana, malapetaka, tidak ada yang perlu diirikan. Tuhan itu tidak pernah curang. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan membuat mereka mengalami sesuai kelakuannya. Kita lihat tokoh Alkitab, Ester 5 ayat 14. Haman dan Mordekai ya. Saya lompat aja ayatnya, saya ambil sepotong-sepotong supaya tidak terlalu lama. Nanti kalau ada waktu baca sendiri Ester, kitab Ester, antara Haman dan Mordekai. Haman itu orang yang jahat sama Mordekai. Terlihat pertama kali siasatnya disampaikan kepada raja. Terlihat memang Haman itu menang. Tapi lihat Ester 5 ayat 14. Lalu kata Seres istrinya, ya ini rancangan jahatnya Haman sama istrinya dan semua sahabatnya kepadanya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta
sukacita dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Apa yang hari ini orang katakan, bales aja. Kamu jangan mau kayak Keset. Nah, ini sahabat-sahabatnya Haman, termasuk istrinya sendiri, ndak ngasih masukan. Tapi sekali lagi, kalaupun banyak ya suami-suami, istri-istri, kalau orang tuamu kasih masukan, cerai aja, tinggalkan istrimu, tinggalkan suamimu yang ndak punya uang, miskin, kere. Sudahlah, buat apa menikah, mempertahankan pernikahan sama suami yang bokek, sama istri yang galak dan sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah dengar. Tangkap ya. Kalaupun itu sesuatu yang membuat masukan, kau bisa bersuka cita loh nanti sama suami baru, pasangan baru. Nggak usah, sudah. Mungkin hari ini temenmu bilang gini, buales aja. Kalau nggak mau bales perbuatan temenmu itu, nanti kamu akan dipermainkan. Sudahlah, belajarlah seperti seorang ibu tadi. Saya itu sampai meneteskan air mata. Saya lihat kebesaran hati ibu, dan ibu ini sampai anak cucunya tidak pernah kekurangan, saudara. Sudah hari ini belajar untuk menyerahkan tabur tuai yang berperang. Tabur tuai itu ada Tuhan yang berperang mengambil alih, ya. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jangan pernah memandang baik setiap perkataan yang itu melawan firman. Tangkap ya. Misalnya, sekalipun itu orang tuamu, istrimu, sahabat baikmu lagi kasih masukan, buales saya. Buales sudah. Kalau ndak bales nanti keenaan. Ndak. Jangan sampai hari ini memandang baik yang dipandang ndak baik oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini ndak baik, yang benar kebaikan hatimu aku sudah dekat, harus diketahui semua orang. Jangan memandang baik sesuai dengan apa yang orang bicarakan, dan itu tidak baik buat aku. Nanti kamu sama-sama terima akibatnya. Coba kalau Haman itu berani nolak ide ini, dia mungkin tidak ngalami badai akibat kelakuannya. Nah, Ester 7 ayat 10, lompat. Apa konsekuensi dari Haman memandang baik yang menurut Tuhan tidak baik? Tangkap ya. Jangan memandang baik sesuatu yang menurut Tuhan tidak baik. Biarin aja. Orang kalau mau jahat sama saudara dan saya hari ini, tetaplah hari ini melakukan yang baik. Nah, orang yang jahat nanti setimpalnya seperti apa ya? Hari ini yuk buka Ester 9 ayat 25. Tadi perbandingan antara hari ini yang diambil pembelajarannya. Jangan pernah mengambil sesuatu yang dipandang baik kalau Tuhan tidak baik, ya. Apapun perbuatan jahat, tetaplah kebaikan hatimu harus diketahui orang yang jahat, ya. Dengan berdoa, tidak usah tiap hari kirim makanan, tidak usah, itu lebay. Dengan berdoa tiap hari itu kebaikan hati. Kalau ketemu orangnya, ya sapa, tidak apa-apa. Berkata maaf, tidak apa-apa. Itu kebaikan hati, ya. Lihat Ester 9 ayat 25. Perbuatan jahat itu akan kembali. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi Mordekai itu dibalikkan di atas kepalanya. Wow, maka Haman beserta anak-anaknya disulakkan pada tiang. Saudara percaya, apa yang ditabur dipaksa dibalikkan ke atas kepalanya. Jadi mengalami sesuatu yang dia lakukan. Tadinya mau menyulakkan Haman, sekarang balik dia yang disulakkan. Bahkan anak-anaknya harus menanggung. Kalau saudara baca ayat ini, saudara tidak bisa ngomong gini. Makanya saya pernah ceritakan, saya itu pernah lihat orang yang dirajam matinya. Saya itu sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, sakno lo Tuhan,
kasihan, tak pikiri terus kok ada ya orang mati dirajam di zaman now. Loh, ini tidak lama loh saudara. Itu baru tahun lalu apa 2 tahun yang lalu. Saya tuh bilang gini, kok ada ya Tuhan, zaman now loh Tuhan, mati dirajam Tuhan. Waduh, mati dirajam tuh di tempat. Saudara bisa bayangin. Waktu saya merenung dan saya lihat ya orang ini gimana gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini sama saya, kamu kan tidak tahu dulu dia suka ngerajam orang. Oh iya Tuhan, lu bener. Kamu kan lihat sekarang, tapi kan memang perbuatan itu kembali loh sama kepalanya sendiri. Bahkan nanti anak-anaknya disulakkan. Lihat ya, kejadian ini bener loh. Apa yang dirancangkan Haman menyulakkan Mordekai, bukannya Mordekai disulakkan. Mordekai luput, tidak terkejut lagi Mordekai. Mungkin Mordekai malu waktu itu. Mungkin Mordekai seperti tertimpa malapetaka, tapi semua dibalik. Dibalik yaitu apa? Yang pertama, orang jahat itu akan jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Tangkep ya. Yang kedua, senjata jahat itu akan makan tuannya sementara kita menikmati upahnya. Tangkap ya. Jadi senjata jahat itu akan makan tuan. Apa yang digali lubang, orang itu akan jatuh. Kita yang nikmati upah, senjata yang dia sulakkan itu akan menimpa dia. Sementara yang dirancangkan yang jahat itu lewat buat orang benar, malah diganti upah. Tangkap ya saudara. Jadi itu tabur tua itu sedang berperangnya seperti itu. Makanya hari ini legowo, jaga hati, jangan panas hati ya. Yang panas hati nanti ruginya besar. Nah, yang ketiga, keturunan orang jahat itu juga akan menuai bencana akibat kesalahan orang tuanya. Kadang-kadang saya juga ngomong, kadang-kadang memang hidup kok tidak adil ya kelihatannya ya. Tapi Tuhan itu ingatkan gini, aku tidak pernah curang. Kalau orang benar, keturunannya ya adil loh, nikmati. Walaupun mungkin keturunannya tidak nabur apa-apa, tapi karena orang tuanya nabur, itu tadi. Lah Tuhan juga harus berlaku adil. Dia tidak bisa bengkokkan keadilan. Tiap kebenaran orang benar, anak cucu menikmati. Lah tiap perbuatan dosanya orang berdosa, anak cucu ya ikut disulakkan loh saudara. Kalau kita lihat kejadian Haman, kita ini mikir gini, aduh kalau gitu ya tidak ada gunanya. Makanya dukun aja bisa bicara. Aku itu tidak bisa beri berkat. Kalau orang minta pesugihan berkat, itu bukan tak beri, tapi mindahkan berkat anak cucunya. Jadi yang dia dinikmati itu nutup rapet. Anak cucunya tidak bakal terima berkat. Saudara tangkep ya. Makanya itu orang dunia ya, paranormal aja bilang seperti itu. Senyatanya semua berkat itu hanya pemberian Tuhan yang benar-benar murni saudara. Makanya hari ini jangan main-main. Siapa yang gali lubang jatuh, senjata akan makan tuan. Dan keturunan orang jahat itu akan membayar harga, menuai bencana akibat kelakuan orang tuanya. Makanya berpikirlah, hari ini ayat firman ini perlu dibagikan sama orang-orang yang masih mengeraskan hati untuk bertobat, supaya hari ini kasihan sama keturunannya. Paling enggak buka mata lah buat keturunanmu. Kalau kita mati, keturunan kita ini masih hidup. Terus gimana kalau kita sendiri yang menutup jalan berkat, jalan kehidupannya, karena kita enggak mau bertobat. Itu sebabnya jangan sampai hari ini, yuk siapapun kita hari ini, jangan pernah bangga dengan perbuatan jahat. Karena Tuhan sudah dekat, tabur tua ini sedang terjadi loh saudara. Tidak main-main. Kalau firman Tuhan itu sudah mengatakan kedatanganku segera, berarti tabur tua ini segera terjadi saudara. Yang dulunya baik nanti akan tidak mendapat malu, tidak terkejut saudara. Tidak bakal ada malapetaka saudara. Hari ini tidak akan jatuh ke dalam lubang orang-orang jahat yang bayar harga. Keturunanmu akan diberkati. Yang terakhir ya, jadi yang terakhir, upah Tuhan itu ngalami keadilan Tuhan ya. Kita semua pasti ngalami keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah bengkokkan apa yang hari ini kebenarannya, dia tidak pernah bengkokkan ya. Jadi
kita percaya jangan sampai kita semua melakukan hal yang jahat. Nah, yang terakhir, bagaimana kita lihat ya, Ester 6 ayat 6 dulu. Apa sih keadilan Tuhan yang tidak dibengkokkan antara Haman dan Mordekai? Ester 6 ayat 6 terlebih dahulu. Ester 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang berkenan, raja berkenan menghormatinya. Tiba-tiba di tengah proses jahatnya Haman, kalau saudara baca, tiba-tiba Tuhan itu bisa mengingatkan Mordekai akan mengingatkan raja akan pengorbanan Mordekai waktu menyelamatkan raja dari musuhnya. Ingat ya, tiba-tiba dia bilang gini, loh iya ya, orang ini loh yang menyelamatkan aku. Nah, dia tanya sama Haman. Kata Haman dalam hatinya dia sudah GR, pikirnya dia, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oh, tidak mungkin Mordekai. Tapi lihat ayat 10. Apa yang membuat Haman akhirnya terkejut dengan jawabannya raja? Dia malu. Raja bilang gini, maka tita raja kepada Haman. Haman sudah GR ya, mungkin pelakor wanita tobat GR. Aku bakal mengalahkan kamu. Aku seksi, aku cantik, aku punya kekuatan. Mungkin saudara lagi dikalahkan orang dunia, saudara benar dibalik oleh hukum, saudara salah. Saudara tidak usah takut, tidak usah keras hati, tidak usah sakit hati. Mungkin musuhmu bilang gini, siapa aku? Aku punya kuat hukum, aku punya orang-orang di balik semua ini, aku punya backing yang kuat, yang aku sudah beri upah tutup mulut. Ada banyak upah tutup mulut yang dilakukan. Ya, mungkin kelihatan seperti itu. Sekali lagi, tidak perlu membalas, tidak perlu sakit hati. Lihat ayat 10. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda seperti yang kukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Pingsan Haman. Pikirnya dia, ternyata tita raja dikasih Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan dari segala yang kau katakan itu. Wow. Yang kau janganlah kau lalaikan dari segala yang kau katakan itu. Jadi Haman kagetnya, malunya luar biasa ya. Hari ini lihat, percayalah apa yang dilakukan oleh Haman, hari itu Tuhan paksa. Lihat ya, Mazmur 6 ayat 9 dan 11. Apa yang dialami Haman persis ada di Mazmur 6 ayat 9 dan 11. Kita baca Mazmur 6 ayat 9 dan 11. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Hari ini please, orang-orang yang lagi mengusik biji matanya, segera bertobat, segera menjauh, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Wow, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malunya dalam sekejap mata. Mungkin rancangan buruk itu terjadinya bertahun-tahun. Haman merancangkan sesuatu yang buruk terhadap Mordekai, tapi begitu pembelaan Tuhan terjadi, hanya sekejap mata Tuhan tiba-tiba bisa ngingatin raja akan kebaikan Mordekai. Makanya kebaikan itu tidak pernah hilang, selalu ada saudara, sampai raja yang sudah lupa tiba-tiba ingat, dan dia mengembalikan itu hanya sekejap. Saudara tangkap, tadinya orang yang tidak diperhatikan langsung dikasih kuda, dikasih perlengkapan yang terbaik ya, dikasih pakaian, dan orang-orang harus menghormati seperti yang aku katakan. Wow, kalau saudara baca ayat ini, maka Haman ngalami 3 hal. Haman sangat terkejut, Haman mundur dan kalah, Haman mendapat malu dalam sekejap mata. Pastikan setiap orang yang lagi menyakiti hidupmu, dipaksa
paksa Tuhan mengalami apa yang mereka lakukan. Mereka akan sangat terkejut, mereka akan mundur dan kalah, mereka akan mendapat malu dalam sekejap mata. Sementara saudara tidak akan terkejut, tidak akan malu. Saudara tidak akan lagi hari ini mengalami keadaan yang tragis, tapi musuhmu yang akan terkejut malu nanti, ya. Nah, berikutnya yang terakhir, bagaimana Haman dan Mordekai mengalami keadilan. Buka, ya, di Ester 10 ayat 3 kita baca terlebih dahulu. Apa yang dialami Haman? Ester 6 ayat 9 dan 11 dibaca terlebih dahulu. Haman, ini sudah. Berikutnya keadilan, Ester 10 ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah raja. Wow, keren ya. Hari itu apa yang dialami Mordekai, lihat ya, Ahasiveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak orang sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Tuhan yang adil itu hari itu, apa yang dialami Mordekai dengan orang jahat, dia diangkat, dia dihormati, dan dia disukai. Tangkep ya. Jadi kalau Tuhan tidak bengkokkan keadilan, wow, Mordekai mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah bengkokkan keadilan. Buka Mazmur. Bagaimana yang kedua, bagaimana Tuhan itu lagi menghukum Haman, ya. Haman disulakkan sampai keturunannya, dan Mordekai dihormati, diangkat, dan disukai banyak orang. Pastikan kita juga, ya. Nah, kita lihat satu ayat yang terakhir, Mazmur 44 ayat 5 sampai 8. Mazmur 44 sampai 5 sampai 8, ya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan memerintahkan, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkau kami menanduk para kawan kami, dengan namamu kami menginjak orang-orang yang bangkit. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku tidak memberi aku kemenangan, tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu sudah perintahkan kemenangan buat saudara. Ini tadi, dengan engkau kami menanduk. Artinya yang boleh menanduk semua perbuatan baik itu hanya Tuhan. Buat saudara dan saya, yuk tabur, ya. Hari ini jangan takut karena Tuhan itu tidak pernah curang. Tuhan itu sedang tidak akan pernah membengkokkan keadilannya, ya. Percayalah, hari ini Tuhan akan membela saudara dan saya. Jangan takut dengan 3 hal. Yang pertama, kita review, ya. Bagaimana semua perbuatan jahat itu Tuhan yang akan mengganjarnya. Yang pertama, musuh akan menjadi malu, saudara tidak malu. Musuh akan terkejut, kita tidak akan terkejut. Musuh tertimpa malapetaka, saudara tidak akan tertimpa malapetaka, ya, malah berkat ganda. Musuhmu yang tertimpa malapetaka berganda. Nah, Tuhan itu mengalami keadilan, ya, tidak pernah bengkokkan, dia tidak pernah curang, yaitu apa yang dialami oleh Haman, di mana dia menggali lubang, dia akan jatuh, senjatanya makan tuan. Saudara Haman berusaha menyulakkan Mordekai, justru akibatnya hari itu Haman yang disulakkan beserta anak-anaknya, keturunannya juga akan bayar, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah curang membengkokkan keadilannya. Jangan GR ya buat orang yang nyakiti hati anak-anak Tuhan. Kalaupun kau bisa menari-nari di atas penderitaan orang benar, please hati-hati loh. Orang benar itu biji mata Tuhan. Yuk kita juga berdoa supaya orang jahat itu bertobat, lepas dari jeratan ikatan iblis, ya. Saudara percaya kalau Haman mengalami keadaan sangat terkejut,
Haman musuh akan mundur, Haman mendapat malu, tapi kita orang benar sebagai Mordekai di akhir zaman, kita juga menikmati diangkat. Itu tadi, dihormati, disukai. Mordekai menjadi orang kedua di bawah raja. Wow, keren, diangkat ya, dihormati, disukai. Siapa yang tidak mau terima upah tabur tuai hari ini? Tetap semangat. Jangan pernah lemah semangatmu. Karena Tuhan sedang hari ini lagi mempersiapkan dua cawan. Cawan berkat, cawan murka. Menjelang kedatangan Tuhan segera, yuk kita sebagai anak Tuhan jadilah Mordekai di akhir zaman. Di rancangan yang jahat tidak usah berbuat jahat ya, hanya berdoa aja. Mordekai itu sampai berdoa Esther, dia berdoa, puasa tidak apa-apa ya. Yang penting walaupun puasa saudara tetap jaga hati, jangan sakit hati, karena sakit hati itu adalah kebodohan yang mematikan. Itu firman Tuhan. Jangan sampai hari ini engkau jadi orang yang bodoh di tengah masa-masa engkau disakiti hati. Senyatanya disakiti hati itu mulia, karena waktunya engkau mengumpulkan berkat, mengumpulkan apa yang saudara hari ini tabur. Dengan pengampunan saudara akan menuai, nanti semuanya akan diangkat ya, disukai ya, dihormati. Siapa yang gak kepingin posisi saudara sudah diangkat, dihormati, disukai? Terutama yang menyukai saudara siapa? Ya Tuhan. Kalau Tuhan tuh suka sama saudara, Tuhan sudah angkat, Tuhan itu menghormati saudara. Bayangin saudara, apa yang akan Tuhan berikan buat saudara di masa-masa yang sukar. Pasti nuainya itu berganda saudara ya, nuainya itu berganda. Makanya jangan takut ya, seperti yang pernah sering diceritakan, ada seorang wanita tobat yang nyakiti bertahun-tahun. Akibatnya apa? Sampai wanita istrinya bilang gini, Bu, wanita tobat suami saya sekarang sudah ngalami kehancuran. Ya tetap jaga hati Bu, kena kanker, baunya amis di mana-mana, nanah itu di mana-mana. Suami saya sudah tidak mau lagi, sudah jijik. Waktu itu dia dibukakan mata rohaninya, dia melihat ini bukan orang yang baik. Kayak lihat wanita tobat dulu, kayak lihat permaisuri, kayak lihat orang yang cantik, sekarang menjadi orang yang begitu menjijikkan. Ya nggak bisa pasang susuk lagi, gimana? Semua mantra sudah meninggalkannya, yang ada ya tinggal bencana. Makanya kita perlu doakan ya, seburuk-buruknya mereka membayar harga, supaya ini waktunya mereka ketemu juru selamat. Jangan disyukur-syukurin, karena satu jiwa itu tetap berharga di mata Tuhan. Doakan wanita tobat yang sudah kena kanker, yang sudah baunya amis ya. Doakan temen bisnismu yang hari ini bangkrut karena dulu pernah ngambil uangmu. Doakan supaya mereka tetap ketemu juru selamat, bukan masuk ke dalam lubang kebinasaan selamanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Yuk, akhir zaman sudah dekat, sudah terjadi, bahkan kedatangan sudah dekat mulai hari ini. Jangan suka marah sama anak ya, kebaikan hati sama anak. Walaupun anak kurang ajar, tetap katakan yang baik. Nggak usah, pokoknya kebaikan hati. Termasuk sama anak yang kurang ajar, iya. Anak pemberontak, iya. Mertua yang bawel Bu Eli, yang nindas saya sejak saya menikah, iya. Nggak ada loh taburan baik itu berakhir sia-sia, nggak ada. Nanti itu yang akibatnya kita akan bebas dari malu, nggak terkejut lagi ya. Kita itu pasti diberkati. Biarin yang malu biar malu, yang terkejut nanti biar terkejut pada akhirnya. Dan yang ketiga tadi, musuh itu nanti ya, orang yang jahat pasti bayar harga. Kita nanti malah upahnya berganda ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini kami mau bersuka cita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau firman Tuhan berkata tidak jemu-jemu berbuat baik, itu berarti ada alasan yang penting. Dan kami mau melakukannya itu supaya kami menikmati upah, kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membuat hati Tuhan disukakan dengan apa yang kami alami dengan
kejahatan orang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onsite di Surabaya, besok ada kesaksian ya, Randy yang selingkuh artis Jakarta itu sama suaminya datang ya, sama istrinya. Besok juga yang hari Rabu juga ada Zoom ya, ada kesaksian yang bagus. Nanti saya akan berkhotbah tentang kelanjutan yang belum saya khotbahkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga hati, tetap senyum dengan orang-orang yang jahat menyakiti hidupmu. God bless.